Pernikahan bukan hanya tentang janji setia di awal, tapi tentang bagaimana dua hati bertahan menghadapi badai kehidupan bersama. Banyak pasangan tidak menyadari bahwa retaknya hubungan tidak terjadi dalam semalam. Retak itu datang pelan-pelan, tanpa suara, tanpa gemuruh, dan seringkali tanpa disadari. Tiba-tiba, suasana hangat berubah dingin, pelukan terasa asing, dan tawa bersama mulai menjadi kenangan. Jika kamu merasa ada yang berubah dalam pernikahanmu, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin kamu hanya belum menyadari tanda-tanda kecil yang mulai tumbuh jadi jurang besar. Dalam video ini, kita akan membahas 9 ciri-ciri pernikahan yang mulai retak, tapi sering tidak disadari. Simak baik-baik, karena menyadarinya lebih awal bisa menyelamatkan segalanya. Ciri-ciri pertama, komunikasi mulai berkurang. Dulu, setiap hari selalu ada cerita yang dibagikan, tentang pekerjaan, teman, bahkan hal sepele seperti makanan yang dimakan siang tadi. Sekarang, rumah terasa sunyi meski kalian tinggal di bawah atap yang sama. Kamu mulai lebih sering memegang ponsel daripada berbicara satu sama lain. Obrolan yang dulu mengalir, kini hanya seputar hal teknis seperti sudah makan. Atau besok kamu libur? Topik mendalam dan curahan hati mulai hilang dari percakapan. Bahkan kadang, kamu lebih nyaman cerita ke teman daripada ke pasanganmu sendiri. Kalau dibiarkan, hal ini bisa membuat hubungan semakin renggang. Karena komunikasi adalah jembatan, satu-satunya untuk tetap terkoneksi dalam pernikahan. Saat komunikasi berkurang, rasa dekat pun perlahan ikut menghilang. Dan dari sanalah retakan kecil mulai muncul. Ciri-ciri kedua, sentuhan fisik mulai jarang. Dalam pernikahan, sentuhan bukan hanya soal hasrat, tapi juga tentang kedekatan, kenyamanan, dan rasa aman. Dulu tuh kalian saling menggenggam tangan saat berjalan, berpelukan saat pulang kerja, atau sekadar menyandarkan kepala di bahu saat menonton televisi. Tapi sekarang, sentuhan itu mulai menghilang. Kamu merasa canggung saat ingin mendekat. Pasanganmu terasa seperti teman sekamar, bukan pasangan hidup. Dan tubuh kalian seolah menciptakan jarak sendiri tanpa diminta. Padahal, sentuhan kecil adalah cara paling sederhana untuk mempererat hubungan. Jika itu mulai hilang, bisa jadi ada dinding tak terlihat yang mulai tumbuh di antara kalian. Dan dinding itu perlahan mengikis keintiman yang pernah kalian jaga bersama. Ciri-ciri ketiga, tidak lagi peduli dengan perasaan pasangan. Saat cinta masih hangat, kamu selalu ingin tahu apakah dia bahagia. Kamu peduli apakah dia capek, apakah dia sedang sedih, atau hanya butuh ditemani. Tapi sekarang, semua itu mulai memudar. Kamu tidak lagi bertanya, kamu kenapa? Saat dia terlihat murung. Kamu tidak merasa bersalah jika membuatnya kecewa. Bahkan kamu mulai merasa, itu urusan dia, bukan urusanku. Dan parahnya, pasanganmu juga mulai bersikap sama. Saling acuh, saling diam, saling tidak peduli. Padahal pernikahan bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling peduli. Kalau rasa peduli sudah menghilang, maka cinta pun perlahan ikut pergi. Tanpa peduli, kamu hanya akan hidup berdampingan, tapi tidak saling terhubung. Dan ini adalah salah satu tanda paling nyata bahwa pernikahanmu sedang dalam bahaya. Ciri-ciri keempat, lebih sering menghindari daripada menyelesaikan masalah. Setiap hubungan pasti punya masalah, tapi yang membedakan adalah cara menyelesaikannya. Ya dulu meskipun bertengkar, kalian selalu mencari cara untuk berdamai. Malam tidak akan lewat sebelum hati saling memaafkan. Tapi sekarang, pertengkaran dibiarkan menggantung. Masalah dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian. Salah paham dianggap hal sepele, padahal menyisakan luka di dalam hati. Kamu mulai memilih diam, menghindar, atau pura-pura tidak peduli hanya karena lelah berdebat. Sementara pasanganmu mungkin juga melakukan hal yang sama. Lambat laun kalian tak lagi berdiskusi, tapi malah membangun tembok antara satu sama lain. Dan dari sinilah benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Kamu merasa tidak didengar. Dia merasa tidak dimengerti. Masalah kecil jadi bom waktu karena tidak pernah benar-benar dibicarakan dan diselesaikan. Jika dibiarkan terus seperti ini, hubungan bisa terasa seperti kapal yang bocor. Tidak langsung tenggelam, tapi perlahan karam tanpa disadari. Ciri-ciri kelima, mulai membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini ciri yang sering terjadi, tapi jarang diakui. Ketika pernikahan mulai kehilangan rasa, pikiranmu mulai melayang ke arah lain. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Kok suami orang bisa romantis ya? Suamiku mah gitu-gitu aja. Atasan di kantor lebih perhatian dibanding istri sendiri di rumah. Kamu mulai melihat kekurangan pasangan, tapi tidak lagi mengingat kelebihannya. Yang dulu kamu syukuri, kini jadi bahan keluhan. Kamu mulai menyimpan harapan-harapan palsu pada orang lain yang tampak lebih menarik. Padahal, kamu tidak hidup dengan orang itu setiap hari. Kamu tidak tahu perjuangan atau sifat aslinya. Apa yang kamu lihat hanyalah permukaan, bukan kenyataan.
Sementara pasanganmu di rumah adalah orang yang sudah berjuang bersamamu sejak awal, yang pernah membuatmu tertawa, menangis, dan merasa dicintai. Ketika kamu lebih sering membandingkan daripada menghargai, maka hatimu perlahan menjauh, dan itu bisa membuka celah untuk retaknya kesetiaan. Membandingkan tidak akan memperbaiki hubungan, tapi justru membuatmu lupa bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada hanya dua orang yang mau saling memperjuangkan. Ciri-ciri keenam, lebih nyaman sendiri daripada bersama pasangan. Dulu, setiap momen terasa indah saat dihabiskan berdua. Pergi ke pasar bareng, makan malam berdua, atau sekadar duduk diam di teras pun terasa menyenangkan jika bersama pasangan. Tapi kini, kebersamaan itu justru terasa melelahkan. Kamu lebih memilih pergi sendiri, menikmati waktu sendiri, melakukan hal-hal sendiri. Dan bahkan ketika pasangan ada di rumah, kamu justru merasa lebih tenang saat dia tidak ada. Kebersamaan yang dulu membawa tawa, kini terasa seperti beban. Kamu mulai menyukai ruang sendiri lebih dari kehadirannya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kamu merasa lebih damai saat jauh darinya. Ini bukan tentang mencari waktu untuk diri sendiri, karena semua orang butuh itu. Tapi ini tentang perasaan enggan dan tidak nyaman. Saat bersama orang yang dulu kamu cintai, jika perasaan seperti ini mulai muncul, kamu perlu berhati-hati. Karena ini bisa jadi tanda bahwa emosimu terhadap pasangan mulai menjauh. Dan jika dibiarkan, maka jarak itu akan semakin lebar, sampai akhirnya kamu merasa hidup sendiri dalam pernikahan yang seharusnya dijalani berdua. Ciri-ciri ketujuh, mulai kehilangan ketertarikan secara emosional dan fisik. Ketika pernikahan masih hangat, kamu merasa tertarik pada pasanganmu, baik secara fisik maupun emosional. Kamu ingin dekat dengannya, ingin tahu perasaannya, dan ingin membuatnya bahagia. Tapi seiring waktu, ada pasangan yang mulai merasa hambar. Bukan karena usia, bukan juga karena penampilan semata, melainkan karena koneksi emosional perlahan menghilang. Kamu tidak lagi merasa penasaran pada perasaannya. Kamu tidak lagi terpikat oleh senyumnya. Bahkan, mungkin kamu mulai tidak tertarik saat pasangan mencoba menunjukkan perhatian atau kasih sayangnya. Hubungan fisik pun terasa seperti rutinitas tanpa emosi. Tidak ada getaran, tidak ada keintiman yang benar-benar tulus dari hati. Kehilangan ketertarikan ini bukanlah hal sepele, karena dalam pernikahan, keterikatan emosional dan fisik adalah fondasi yang membuat hubungan tetap hidup. Kalau dua hal itu mulai pudar, maka pernikahan akan terasa seperti formalitas belaka, hidup bersama, tapi tidak benar-benar bersama. Dan itu menyakitkan, baik bagi kamu maupun pasanganmu. Ciri-ciri ke-8, tidak lagi merencanakan masa depan bersama. Dulu kalian punya banyak mimpi bersama, ingin punya rumah kecil di desa, ingin membesarkan anak-anak dengan cara yang lebih baik, ingin liburan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Semua hal terasa lebih menyenangkan saat dibayangkan bersama. Tapi sekarang semua rencana tinggal kenangan. Kamu mulai membuat rencana sendiri tanpa mempertimbangkan pasanganmu. Begitu juga sebaliknya, dia berjalan dengan agendanya sendiri. Seolah kamu tidak lagi bagian dari hidupnya ke depan, obrolan tentang masa depan menjadi topik yang dihindari, atau bahkan tidak pernah lagi dibicarakan, karena dalam hatimu, mungkin kamu sendiri sudah ragu apakah pernikahan ini masih bisa bertahan. Padahal merencanakan masa depan bersama adalah bukti bahwa kalian masih saling percaya dan ingin terus melangkah bersama. Jika itu sudah tidak ada, maka hubungan pun berjalan tanpa arah. Bukan lagi tentang kita, tapi hanya tentang aku dan kamu, yang hidup berdampingan tapi tanpa tujuan bersama. Dan saat itu terjadi, pernikahan hanya tinggal nama, tanpa semangat untuk dilanjutkan. Ciri-ciri ke-9, ada rasa lelah yang tak lagi ingin diperjuangkan. Setiap hubungan pasti melelahkan pada titik tertentu. Tapi ketika cinta masih ada, kelelahan itu tetap ingin dihadapi. Kamu masih mau mencoba, masih mau bertahan, masih mau memperbaiki meski butuh waktu dan air mata. Namun ketika pernikahan mulai retak, rasa lelah itu berubah menjadi keputusasaan. Kamu merasa untuk apa lagi dipertahankan? Kamu mulai kehilangan semangat untuk memperjuangkan hubungan. Hal-hal kecil yang dulu kamu maklumi, kini jadi alasan untuk menyerah. Dan yang lebih menyedihkan, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu tidak lagi khawatir jika suatu hari pasanganmu pergi. Kamu merasa, mungkin memang sudah waktunya. Padahal pernikahan yang sehat adalah dua orang yang saling menguatkan, bahkan saat lelah datang bertubi-tubi. Kalau rasa ingin memperjuangkan sudah hilang, maka itu adalah tanda paling jelas bahwa hubungan sedang berada di ujung tanduk. Sahabat Asmi Ambarwati, itulah 9 ciri-ciri pernikahan yang mulai retak tanpa disadari. Terkadang, yang membuat hubungan hancur bukanlah pertengkaran besar, tapi justru karena hal-hal kecil yang diabaikan setiap hari. Sikap acuh, komunikasi yang menurun, dan hilangnya rasa peduli yang perlahan.
Memisahkan dua hati yang pernah saling mencintai. Kalau kamu mulai merasakan beberapa tanda ini, jangan langsung menyerah. Karena selama dua hati masih mau berjuang, harapan selalu ada. Bicarakan, peluk lagi pasanganmu, dan temukan kembali alasan mengapa kalian memilih untuk menikah. Karena sejatinya, pernikahan bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang tidak pernah berhenti memperjuangkan satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini.